Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Minggu tepatnya tanggal 15 November 2020. Seperti biasa kita akan masuk di kelas Universitas Terbuka Pokjar Gajah Mada, materi perkuliahan Bahasa Indonesia untuk Manajemen Hukum CSR semester 1 ya. Sekarang kita akan masuk dulu di Microsoft Teams. Oke, kita akan join dulu di kelas di sini kayaknya saya ya. Kita akan masuk dulu ke Microsoft Teams. Mudah-mudahan para siswa sudah hadir di sana, sudah masuk. Kita join dulu ya. Sebelumnya yang belum subscribe di channel YouTube saya, silahkan subscribe ya dan aktifkan tanda lonceng agar nanti bisa mendapatkan notifikasi dan itu gratis. Oke, kita ini masuk di kelasnya siapa ya? Kalian udah pada makan belum? Oke, sudah masuk di kelas. Halo, assalamualaikum semuanya. Ini kelas Bahasa Indonesia bukan ya? Iya Pak. Waalaikumsalam. Oh, oke, baik. Berarti udah nungguin dari tadi nih ya. Oke, baik ya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di pertemuan ke-7. Halo. Oke, baik. Sekarang silahkan absen dulu di grup WA. Sudah absen belum hari ini? Udah Pak. Di hari ini udah absen semua ya. Silakan absen di sini di grup WA. Riki hadir Pak. Oke, siap. Pokoknya yang sudah hadir, yang sudah ada di di Microsoft Teams, kita akan mulai materi perkuliahan kita. Dan untuk hari ini 15 November 2020, ini pertemuan ke-7. Nah, selama 1 jam ini nanti kita akan membahas materi-materi yang ada di modul-modul sebelumnya. Dan nanti kita ada tugas tutorial yang ketiga, yang terakhir ya, untuk modul 7, 8, dan 9. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita akan membahas modul 7, 8, 9, tapi kita akan mulai dulu dengan pembahasan modul 9 ya. Silahkan dibuka buku modul di halaman 9 ya, di modul 9 halaman pertama dengan judul Etika dalam Menulis. Seperti biasa, saya akan memberikan nilai partisipasi untuk para mahasiswa yang menjawab atau ikut berdiskusi di pertemuan kita yang ke-7 ini. Yang belum berdiskusi, silahkan diskusi agar nanti dapat tambahan wawasan dan juga nanti akan dapat tambahan nilai ya, untuk nilai akhir nanti yang akan yang akan dikumulasikan dengan nilai-nilai yang lain. Karena nilai untuk partisipasi ini juga penting bagi para mahasiswa agar nanti bisa menambah perolehan nilai akhir di perkuliahan Universitas Terbuka. Baik, sudah dibuka di modul 9. Kalau sudah, sekarang saya akan tanyakan dulu siapa yang bisa menjawab, boleh diberikan kepada siapa saja. Etika dalam menulis. Kita dalam menulis, dalam membuat sebuah karya ilmiah ya, tentu kita akan memahami dan kita perlu tahu itu etikanya. Nah, kenapa sih etika dalam menulis ini penting? Kenapa kok dipelajari di semester 1 ini? Dimasukkan dalam bahan modul atau materi modul. Silakan. Siapa yang bisa menjawab untuk diskusi kita? Kenapa kok etika itu penting dalam menulis? Bukankah kalau kita nulis tinggal nulis saja atau gimana gitu? Ya, silakan.
Siapa yang akan mencoba menjawab? Mengapa etika dalam menulis itu penting? Secara logika boleh atau ini silahkan. Riki, Pak. Siapa? Zulaika, Pak. Riki, Pak. Zulaika, Pak. Oke, silahkan. Iya, Riki dulu, Riki dulu. Silakan. Yuk Riki, kenapa penting Riki Suhendra? Menurut saya ya, Pak. Ah, Kenapa etika dalam menulis itu penting dan perlu dilakukan? Karena supaya pembaca dapat memahami isi teks tersebut dengan baik. Kemudian Supaya dapat dicerna dan dipahami lebih rinci dengan baik. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kok jawabnya kayaknya kurang yakin gitu ya. Oke, Riki. Intinya supaya dapat dipahami gitu, Pak. Oke, dengan baik. baik dan benar. Aha, siap ya. Ada dari makasih Mas Riki Suhendra yang sudah menjawab orang pertama. Berikutnya siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kenapa etika dalam menulis kok penting? Ya, tadi ada Zulaika ya, Pak. Zulaika. Silakan diaktifkan kameranya, Zulaika. Sudah, Pak. Oke, silakan jawab Zulaika. Karena tulisan akan dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, seorang penulis harus mengikuti tata krama dalam tulis menulis. Karena akan dibaca oleh banyak orang, bukan kita simpen sendirian. Jadi itu pentingnya ya, Zulaika ya. Siti Zulaika. Ya, Pak. Oke, ada yang lain Siti Zulaika? Ada yang lain selain itu? Kenapa kok penting? Yuk mahasiswa yang lainnya boleh menambahkan atau ini? Silahkan siapa yang ingin mencoba menambahkan dari jawaban Siti Zulaika? Penting kita mengikuti etika karena akan dibaca oleh orang lain, akan kita publish, akan kita sebarkan. Maka kita kalau mau menulis harus yang bagus ya. Satu lagi, yuk silahkan. Tadi ada yang mau menjawab lagi kayaknya. Kenapa etika dalam menulis itu kok penting? Melisa, Pak. Oke, silakan. Karena tulisan merupakan media untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, maka etika dalam menulis sangat penting. Oke, siap ya. Oke. Melisa Nuraini. Oke, terima kasih Melisa Nuraini, Siti Zulaika dan juga tadi ada Riki Suhendra yang sudah memberikan tanggapannya ya. Jadi etika dalam menulis itu penting. Kenapa? Ya, karena kita kalau ingin menulis yang baik dan benar, biar tidak dibilang nanti plagiat atau juga tidak mencontek dari orang lain, terus agar dipahami dan mudah dipahami oleh sang pembaca, maka kita harus memahami bagaimana etika dalam menulis sesuai dengan yang ada di modul ke-9 ini. Oke, terima kasih banyak. Dan di halaman 9.2 ini ada etika dalam menulis karya ilmiah. Jadi dalam dunia akademik ini lebih penting dan harus kalau kita akan membuat sebuah tulisan, entah itu karya ilmiah dalam bentuk tesis, skripsi, atau disertasi atau yang lainnya, maka dalam dunia akademik ini ada etika yang kadang-kadang juga menjadi pedoman ya. Di mana-mana sama, mau universitas A, universitas B, semuanya sama ya, etika dalam menulis karya ilmiah. Secara operasional apabila etika kita bawa ke ranah penulisan karya ilmiah, 4 hal penting berikut perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, etika ini berupa apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berkecimpung dalam karya ilmiah. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian hakikat menulis dalam dunia akademik. Ini kemarin juga sudah kita pahami. Menulis dalam dunia akademik. Waktu kuliah di UT, pernah nggak kalian menulis dalam dunia akademik di UT? Entah itu tugas atau apa gitu. Atau mungkin di SMA waktu itu? Gimana? Menulis di dunia akademik.
Waktu SMA, dulu pernah ikut nggak? Misalnya kita pariwisata kemana, terus kita diminta oleh guru kita membuat laporan karya ilmiah atau kita membuat sejenis makalah gitu? Oh, tulis ya Pak? Pernah ya? Oke. Pernah Pak, karya tulis. Oke. Waktu itu, waktu disuruh membuat karya ilmiah atau laporan, sudah diajarkan belum sama gurunya sebelumnya? Cara-caranya, etikanya seperti apa? Masih ingat nggak dulu waktu bikin? Ya sudah Pak. Nah, kira-kira dulu waktu bikin laporan itu, apakah kalian menggunakan etika nggak dalam menulis laporan waktu itu? Iya Pak. Apa contohnya, Ricky? Contohnya susunan per babnya, untuk kayak daftar isinya, sama format paragrafnya, font-fontnya itu berapa besarnya, gitu Pak. Oke. Tata letaknya juga. Aha. Dulu waktu bikin laporan itu pernah nggak? Apakah itu asli laporan dari pengamatan Ricky sendiri atau ada buku terus kemudian dibuka dibaca kemudian kita melihat atau kita menyalin isi dari buku itu? Kalau saya pribadi ini Pak, langsung pengamatan ke lapangan. Sama ada beberapa kalau kata-kata yang kurang saya pahami, searching sih Pak. Nah, saat kita searching kan kita ngambil dari Google misalnya. Dituliskan nggak di daftar pustaka itu buku yang dibaca apa untuk membuat makalah itu atau mungkin alamat website yang dipakai? Iya Pak, saya masukin di daftar pustakanya. Itu kan sebagai pembuktiannya. Oke, baik ya. Dan ini juga merupakan salah satu etika kita dalam menulis di dunia akademik ya. Jadi kalau kita menulis di dunia akademik, apabila kita itu istilahnya itu mencantumkan hasil dari buku atau alamat website, internet dan lain sebagainya, kita harus mencantumkan di daftar pustaka. Baik itu nama judul bukunya apa, pengarangnya siapa, tahun pembuatannya tahun berapa, terus ada di halaman berapa, itu harus kita tuliskan. Jadi kita nggak bisa asal ngambil ditulis. Karena itu yang kita tulis itu bukan hasil karya kita, maka hukumnya kita harus dan wajib untuk menuliskan di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu isinya ya daftar-daftar yang kita baca, yang kita download atau kita tulis ya, bahan-bahannya dari mana saja itu bisa. Nah itu untuk dalam standar di dunia akademik. Jadi untuk menulis kita itu nggak sembarangan, nggak asal copy paste saja. Nah ini ada beberapa standar ya, standar etika dalam penulisan karya ilmiah. Ada isu bagi peneliti secara umum, kemarin juga sudah saya jelaskan. Kira-kira di modul ke-9 ini ada pertanyaan nggak dari para mahasiswa? Modul ke-9. Pak, Siti Nilatul gabung sama Fadila ya Pak. Oke siap. Pantas saya tadi saya lihat kok kayak berdua kayak bayi kembar gitu. HP-nya masih. Oh gitu ya sudah, yang penting belajarnya harus ini ya, harus lebih baik. Oke, dalam menulis sebuah karya ilmiah itu kita nggak. Mau tanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Andrian, sampai siapa yang mau tanya, silakan siapa? Sebutkan nama lengkapnya dulu. Ya, yang mau tanya siapa tadi barusan? Kok langsung hilang suaranya? Halo? Yang mau tanya siapa tadi? Oke, bad connection. Modul 9 kan Pak? Ini Alfiansah atau siapa yang mau tanya ini? Bapak nggak ada sinyal. Oke, silahkan langsung saja, udah siapin ini, udah ketemu suaranya. Oke, ada gangguan sedikit dengan koneksi internet mungkin ya.
salah satu kendala yang menjadi majority dalam proses pembelajaran online yaitu terkendala dengan adanya sinyal. Oke, kita coba lagi. Login dulu. Oke, sekarang gimana? Apakah sudah jelas? Halo, sudah jelas belum? Yuk silakan, siapa yang mau bertanya tadi? Pak Melisa dulu ya. Oke, silakan Melisa. Ya, Melisa Nuraini silakan. Yang di modul 9.6 Pak. 9 berapa? 9.6. 9.6. Oke, silakan. Di 2003 mengatakan bahwa dilema etis akan dihadapi seorang peneliti sejak sebelum memulai penelitian sampai mendiseminasikan hasil penelitian melewati publikasi hasil penelitian. Itu seperti apa ya, Pak? Dilema etis. Paragraf yang keberapa ini? Yang kedua, Pak. Menurut Hogan ini ya? Yang ini, Pak, yang bawah saya Oliver Oke. Berarti paragraf ketiga ya. Oliver mengemukakan bahwa dilema etis akan dihadapi seorang peneliti sejak sebelum memulai penelitian sampai mendiseminasikan hasil penelitian melewati publikasi hasil penelitian dengan memanfaatkan pandangan Oliver dan Low. Berikut dikemukakan beberapa isu ya. Jadi gini. Jadi ini ada hubungannya dengan beberapa dilema sih yang bisa dibilang itu. Orang mau melakukan penelitian itu kan butuh banyak persiapan, butuh banyak perencanaan. Jadi kadang-kadang seorang peneliti itu sering menghadapi berbagai macam permasalahan sehingga akan membuat proses penelitiannya itu tidak berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan banyak hambatan ya. Jadi Oliver ini menyatakan bahwa dilematis akan dihadapi seorang peneliti sejak sebelum memulai penelitian. Jadi sebelum memulai penelitian ini para peneliti atau kita ini sudah dihadapkan dengan berbagai macam masalah ya. Sampai mendiseminasikan hasil penelitian melewati publikasi hasil penelitian. Sampai sudah selesai mau dipublikasikan itu pun ada dilemanya gitu ya. Ya, kalau kita bicara dilema kan tahu ya, dilema itu enak nggak enak, ya mau nggak mau harus kita hadapi gitu. Nah, jadi dari beberapa background atau dari beberapa pendapat dari para pakar, ada beberapa dikemukakan berbagai isu etika akademik yang harus diperhatikan oleh seorang mahasiswa, dosen dan peneliti serta orang-orang yang terkait dengan dunia pendidikan agar nanti saat dosen, mahasiswa, peneliti atau siapapun yang akan melakukan penelitian itu nanti akan memahami. Makanya di sini ada etika bagi peneliti secara umum. Ini ada apa aja poinnya, kemudian isu etika bagi peneliti utama sampai isu etis bagi hubungan peneliti dan partisipan yang terlibat, ada isu etika bagi hubungan peneliti dan lembaga penelitian sampai isu etis terkait lembaga penelitian. Nah, ini secara luas disampaikan di sini. Jadi itu dasar-dasar gitu loh. Jadi untuk melakukan penelitian intinya kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Nggak gampang membuat penelitian karena apa yang akan kita teliti semuanya harus jelas. Dan hasilnya pun juga nanti harus bisa dipertanggungjawabkan kita sebagai seorang peneliti gitu. Itu maksudnya. Tadi yang menanyakan siapa nih? Melani apa ya? Melisa Nuraini ya tadi ya? Halo? Gimana penjelasan saya sudah dipahami atau ada ini pertanyaan lain lagi? Silakan.
Silahkan. Pak Zulaika mau nanya, Pak. Oke, silakan Siti Zulaika, diaktifkan kameranya. Ya, silakan. Pak, di halaman 9.8 itu kan isu etika bagi peneliti utama. Nah, maksud dari menghormati autonomi dan kebebasan akademik, integritas dan hak-hak dalam penentuan bersama itu maksudnya gimana, Pak? Yang poin keberapa itu? Poin C. Poin C ya, oke. Ini etika bagi peneliti utama. Peneliti utama itu orang yang melakukan penelitian. Misalnya kita sendiri ya, kita ya. Peneliti harus mendasarkan pekerjaan mereka pada penghormatan mendasar terhadap martabat manusia. Peneliti harus menghormati autonomi dan kebebasan akademik, integritas dan hak-hak dari anggota peneliti lain dalam penentuan bersama atau co-determination. Jadi apabila kita meneliti secara bersama-sama ya, kita tidak meneliti sendiri, kita ada tim-timnya, maka kita harus saling menghormati pendapat dari anggota yang lain atau dari peneliti yang lain gitu. Karena di sini peneliti harus menghormati autonomi dan kebebasan akademik. Jadi kalau kita bicara autonomi ini adalah hak atau kebebasan akademik. Jadi kita akademik itu bebas untuk meneliti apa saja ya, tidak harus ini, tidak harus itu. Apapun bisa diteliti mulai dari hal-hal yang sifatnya umum sampai hal-hal yang sifatnya khusus. Integritas dan hak-hak dari anggota peneliti lain. Nah, ini dia ya. Setiap peneliti yang lain atau anggota itu mereka juga memiliki hak. Kemarin juga sudah saya sampaikan ada hak yang mereka harus dibayar, harus dibiayai untuk ikut dalam proses penelitian ini. Kemudian dalam penentuan bersama, yaitu tadi intinya kita nggak boleh mau menang sendiri apabila ada permasalahan atau hal-hal yang memang itu harus dibicarakan bersama-sama dalam hal penelitian utama. Artinya di sini kita sebagai seorang peneliti utama ini kita tidak boleh mau menang sendiri gitu. Harus mempertimbangkan yang lainnya juga agar penelitian bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu Mbak Siti Zulaika penjelasan dari poin C ya. Oke, baik, terima kasih. Andrian, Pak. Oke, silakan Andrian, diaktifkan kameranya biar langsung muncul. Andrian Samigo. Andrian mau nanya, Pak. Yuk, silakan Andrian. Halaman 9.12, Pak. Di yang poin 5. Itu isu etis terkait lembaga penelitian itu maksudnya kayak mana, Pak ya? Dalam lembaga penelitian itu, Pak. 9.12. 9.12. Oke, ya. Ini gini, jadi ada sebuah lembaga yang memang itu tugasnya atau kerjaannya cuma meneliti saja. Ada lembaga penelitian itu namanya ya. Jadi hal-hal di bawah ini ada poin A sampai poin E ini yang berhubungan dengan lembaga penelitian, misalnya LIPI atau di tempat-tempat lain. Lembaga penelitian ini harus menjamin bahwa penelitian yang dilakukan itu baik dan bertanggung jawab dengan mencegah kesalahan dan mengedepankan pedoman untuk penelitian yang baik. Jadi kalau misalnya nanti Andrian Samigo ingin meneliti tapi dibiayai oleh sebuah lembaga penelitian ya, misalnya kamu mau meneliti tapi nanti kamu nggak punya modal nih, tapi dimodalin sekian juta untuk meneliti ini sama sebuah lembaga penelitian, maka lembaga yang membayar Samigo ini, yang memberikan dana untuk penelitian ini harus menjamin bahwa penelitian yang dilakukan oleh Samigo ini dilakukan penelitiannya itu baik dan bertanggung jawab. Artinya hasilnya nanti Samigo harus berani mempertanggungjawabkan, ini loh hasilnya di sana, saya bilang begini karena ini loh data-datanya. Nah, seperti itu. Contoh lain di poin B, lembaga penelitian harus menciptakan kondisi untuk menyebarkan penelitian yang lebar dan luas yang ditandatangani dengan kualitas dan relevansi yang tinggi.
Kalau Samigo sudah selesai melakukan penelitian yang dibiayai oleh lembaga atau kantor penelitian ini, maka lembaga itu wajib untuk menyebarkan hasil dari penelitian Samigo. Jadi nggak bisa terus disimpan sendiri, nggak dipublikasikan, nggak bisa, karena lembaga penelitian ya tugasnya dia meneliti dan harus disebarkan. Yang ketiga, lembaga penelitian harus memfasilitasi kegiatan diseminasi. Diseminasi hasil penelitian harus dilakukan tanpa terkecuali. Hasilnya dapat menjadi dialog antara spesialis di berbagai disiplin akademis dan wawancara publik. Diseminasi harus dilaksanakan dengan persyaratan yang amat ketat, bukan formalitas saja, seketat publikasi hasil penelitian. Nah, ini prinsip-prinsip kemudahan pelacakan hasil, situasi yang bertanggung jawab, dan kemungkinan berdialog dengan disiplin lain harus dikedepankan dalam diseminasi hasil. Jadi kalau misalnya Samigo sudah selesai melakukan penelitian, maka lembaga yang membayar atau mendanai Samigo untuk melakukan penelitian ini harus memfasilitasi kegiatan diseminasi, ya. Dan semuanya, nggak cuma beberapa peneliti yang dibiayai, tapi semuanya, dan hasilnya dapat menjadi dialog antara spesialis di berbagai disiplin akademis. Jadi hasil dari penelitian Samigo itu nanti ditemukan dengan pakar-pakar. Mereka akan berbicara, berdialog dengan Samigo dan teman-teman yang lain. Kenapa kok bisa begini gitu? Artinya dipaparkan lebih luas lagi. Dan itu harus difasilitasi oleh lembaga. Intinya lembaga penelitian itu lembaga yang memang kegiatannya itu untuk meneliti. Tapi lembaga itu sifatnya dia membiayai mulai dari proses awal sampai akhir, sampai publikasi, sampai diseminasi tadi ini, sampai dialog dengan pakar-pakar yang sudah ada gitu. Oke ya, itu lembaga penelitian ya Samigo ya. Kalau kita di Lampung ini di LIPI itu di Jalan Panjang Sribawono itu ada itu di dekat Gardu PLN sebelum Coca-Cola kalau dari Sribawono. Tapi kalau dari Bandar Lampung sesudah Coca-Cola kiri jalan. Oh iya Pak, siap Pak. Nanti kapan-kapan bisa main ke sana Pak? Bisa di LIPI, tanya-tanya. Siapa tuh nanti kamu mau meneliti apa, terus di sana ajukan proposalnya untuk ini mendapatkan dana, bisa di situ. Oke, ya baik. Terima kasih Andrian Samigo. Yang lainnya silahkan. Masih saya buka lagi. Dahlia Pak. Oke. Pak Lena Pak. Oke, silakan diaktifkan Ida Dahlia, kameranya. Ida Dahlia. Ida Dahlia Pak. Oke, silakan ya diaktifkan ininya, kameranya. Udah Pak. Oke. Kok nggak muncul di halaman depan ya? Aneh. Ida Dahlia, silakan. Mau tanya yang halaman 9.3 Pak. Oke, ya. Ya silakan Ida Dahlia. Hakikat menulis dalam dunia akademik itu maksudnya gimana Pak? Oh, di situ maksudnya ya berbicara mengenai bagaimana sih menulis di dunia akademik itu. Hakikatnya itu gimana gitu loh. Ibaratnya gini, menulis kan banyak nih. Kalau di dunia akademik berarti berhubungan dengan dunia pendidikan, dunia kampus, dunia sekolah gitu. Termasuk kita di UT ini, kalau nanti kita membuat laporan atau karya ilmiah itu masuk dalam dunia akademik. Gitu. Gimana? Gimana Ida Dahlia? Iya Pak. Ya, itu maksudnya dunia akademik seperti itu. Oke, yang lainnya sudah cukup atau ada yang lagi? Lena mau nanya Pak. Yo silakan Lena Meriana. Iya Pak. Di halaman 9.4. Seorang akademisi akan dihargai apabila mengedepankan perilaku-perilaku etis seperti 1. Berintegritas akademik, 2. Transparan, 3. Jujur dan lurus hati, serta yang nomor 4 bertanggung jawab.
Maksud berintegritas akademik dan transparan itu apa ya, Pak? Ya, kalau integritas ini halaman 9.4 ya? Iya, Pak. Paragraf yang keberapa? Terakhir, Pak. Oke, ya. Kedua, ada sisi yang disifatnya mana tuh? Oh, yang di kotak hitam ya? Hal penting selalu Anda ingat bahwa seorang akademis atau terpelajar seperti kita ya, harus memiliki perilaku berintegritas akademik. Jadi kita orientasinya tuh ke akademik ya. Kita membuat penelitian tuh jangan untuk dijadikan sebagai ajang untuk mencari uang ya, atau ajang untuk mencari sensasi. Tapi yang namanya orang integritasnya itu akademik ya, berarti kita pikirannya selalu akademik. Gimana sih misalnya kita meneliti faktor-faktor penghambat, misalnya faktor-faktor penghambat anak belajar dalam era COVID-19 misalnya. Nah, kita intinya ya pengen tahu apa sih faktor-faktor yang menjadi penghambat kan. Nah, kemudian transparan, artinya transparan ini apa yang kita dapat dalam penelitian itulah yang kita sampaikan. Kita nggak boleh menutup-nutupi gitu kan. Kalau misalnya di lapangan kita temukan bahwa alasan ini misalnya dari beberapa sampel beberapa orang yang kita teliti, ternyata alasan mereka karena kuota. Tapi mereka sudah dapat kuota dari pemerintah, tapi ternyata sinyalnya jelek. Karena kita nggak enak sama provider, kita akhirnya tidak dimasukkan itu karena kualitas sinyal yang buruk. Ini berarti kita nggak transparan. Atau di situ sinyalnya jelek, tapi kita sampaikan dalam laporan kita masalah sinyal ini nggak kita masukkan. Itu berarti kita nggak transparan. Artinya apapun yang terjadi dalam proses penelitian kita harus transparan kita sampaikan, termasuk dari proses penelitian, termasuk dari proses pengeluaran dana yang kita keluarkan untuk melakukan penelitian itu ya harus terbuka ya, harus kita perinci dan kita laporkan. Jujur dan lurus hati ya, jujur ini tidak jauh beda dengan transparan ya. Kalau jujur itu apa yang kita lihat, kita dengar ya itulah yang kita laporkan. Dan lurus hati serta bertanggung jawab. Lurus hati ini artinya kita sebagai peneliti itu jangan punya pandangan lain gitu loh. Punya pandangan lain. Misalnya di awal kita ingin meneliti, niat kita cuma pengen tahu faktor-faktornya. Ternyata di tengah jalan kita punya ide atau punya rencana lain yang itu tidak sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Dan bertanggung jawab. Apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan dalam proses penelitian itu kita harus berani tanggung jawab. Kalau ada yang menanya misalnya, kenapa kok Anda hanya menemukan 5 faktor dalam penelitian Anda? Ya kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Kalau 5 faktor, oke, saya faktor karena ini datanya yang saya dapatkan ini semua. Jadi ya itulah, pada saat ada orang lain yang ingin mengkritik hasil penelitian atau ingin menambahkan atau ingin mengurangi, kalau kita memang pelakunya ya kita harus berani menghadapinya. Jadi dengan tanggung jawab yang besar ini memang perlu dimiliki oleh seorang peneliti, apalagi dalam dunia akademik ya. Gitu. Intinya gini, kalau menurut saya kalau kita ingin melakukan penelitian, kalau kita mau mengadakan penelitian, kita lakukan aja deh apa yang ada di depan mata kita laporkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita tulis semua. Nah, itu yang akan kita buat. Jangan mengada-ada, kira-kira seperti itu. Dan melakukan penelitian itu sangat gampang sih, sangat gampang. Asal kita tadi itu kita jujur, lurus hati ya. Terus kita integritasnya akademik, tidak punya pikiran yang aneh-aneh di tengah perjalanan dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya untuk Lena Meriana. Gimana, sudah dipahami, jelas? Iya Pak, sudah Pak, terima kasih. Sama-sama. Mahasiswa yang lainnya
juga bisa ya untuk berdiskusi atau ingin menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Satu hal yang memang menjadi masalah itu adalah pelanggaran-pelanggaran dalam dunia ilmiah itu adalah plagiat ya, atau satu-satunya itu adalah plagiat atau plagiarisme. Kita mengambil hasil karya orang lain, kita akui seolah-olah itu kita yang buat, itu nggak boleh. Jadi untuk dunia akademik atau kita karya ilmiah ini kita tidak boleh melakukan plagiat. Kalau kita memang mau mengambil catatan dari atau hasil penelitian dari orang lain, kita hukumnya wajib mencantumkan namanya. Kita wajib menuliskannya dalam daftar pustaka. Kita jangan mengiyakan atau kita jangan asal comot-comot saja ya, tanpa ada keterangan di daftar pustaka. Ada pelanggaran-pelanggaran karya ilmiah. Nah, memang untuk orang yang melanggar dalam pembuatan karya ilmiah ini memang tidak dipenjara atau tidak diberikan hukuman yang luar biasa gitu. Cuman di sini kita bisa lihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan pelanggaran ilmiah. Salah satunya adalah pemalsuan hasil penelitian. Nah, ini kita nggak boleh. Kalau kita meneliti hasilnya itu negatif ya kita sampaikan negatif. Hasilnya positif kita sampaikan positif. Kita tidak boleh melakukan istilahnya itu fabrikasi atau pemalsuan hasil penelitian. Karena banyak juga orang yang melakukan penelitian nggak selesai, akhirnya dia tebak-tebak saja, ditulis asal jadi. Ini adalah bentuk dari pelanggaran ilmiah yang dilakukan oleh kita ya, atau teman-teman kita yang lain. Kemudian ada juga pelanggaran yang sering terjadi itu pemalsuan data penelitian atau falsifikasi. Datanya dipalsukan, misalnya kita penelitian di sekolah, ada nilai-nilai dari siswa yang menjawab soal, ternyata nilainya, data-data nilainya kita palsukan, kita buat tinggi semua. Yang nilainya 30, 20 atau 40 itu enggak kita masukkan. Ini salah satu contoh pelanggaran dalam hal pemalsuan data penelitian. Atau orangnya enggak ada tapi kita tulis ada, itu juga salah satu pemalsuan data penelitian. Kemudian yang ketiga di halaman 922 plagiarisme, ini sudah jelas ya, plagiat. Kemudian eksploitasi, pemerasan tenaga penelitian dan pembantu peneliti. Nah, kita ini tidak diperbolehkan kita melakukan eksploitasi baik itu kepada peneliti atau juga kepada pembantu peneliti. Perilaku tidak adil, kemarin juga sudah saya sampaikan, dan juga kecerobohan yang disengaja. Bahasa Inggrisnya intended careless, misalnya dapat berupa tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya. Memang seorang peneliti saat dia terjun ke dunia penelitian, mereka harus menyiapkan berbagai macam alat untuk merekam data, mulai dari mungkin foto, kamera, tabel, atau dalam bentuk tulis-tulisan atau rekaman suara. Nah, kadang kita ini ceroboh ya, kadang kehapus atau hilang. Ini juga merupakan salah satu bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah. Jadi kalau kita di karya tulis ilmiah atau dunia etika dalam menulis, kita ini harus tidak boleh ceroboh ya. Kita tidak boleh ceroboh, karena kalau kita ceroboh nanti ada data yang hilang, nah kita repot sendiri. Duplikasi atau duplication, pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi data atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dalam duplikasi. Terus juga di modul 9 ini, kenapa sih kok masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang muncul? Ini ada 10, diantaranya ketidaktahuan, karena yang melakukan penelitian nggak tahu, nggak paham, jadi mereka melanggar tanpa sengaja. Ada juga pencatatan yang ceroboh ya, stres. Nah, bisa jadi orang peneliti karena mikir stres atau persaingan dengan teman peneliti yang lain, atau bimbingannya di luar kendali ya. Kita sebagai peneliti, kita punya pembimbing, kita tidak berkonsultasi dengan pembimbing, akhirnya apa yang kita lakukan itu di luar kendali dari sang pembimbing. Ini juga bisa terjadi.
yang menjadi penyebab ya mengapa kok masih ada pelanggaran-pelanggaran dalam karya ilmiah. Kemudian apalagi nih, keterampilan manajemen waktu dan perencanaan yang rendah. Ya, ini seorang peneliti memang harus diwajibkan ya untuk melakukan perencanaan waktu dengan baik. Karena kalau tidak bisa merencanakan waktu dengan baik, itu rencana-rencana yang sudah disusun akan berantakan. Oke, itu untuk modul ke-9 saya pikir cukup. Kita akan loncat ke modul 8 ya. Silahkan dibuka buku modul 8 dengan judul Kaidah Penyuntingan. Kaidah penyuntingan ini penting dalam penulisan karya ilmiah karena terkadang kita itu salah ketik, salah nulis mulai dari huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca, bagaimana untuk paragraf-paragrafnya, bagaimana untuk jenis-jenis hurufnya dan lain sebagainya. Jadi di modul 8 ini kita di sini dibahas bagaimana kita melakukan penyuntingan. Kadang kan kalau kita memiliki pembimbing dalam karya ilmiah gitu ya, kadang kan kita dikasih coret-coretan dan di sini ada beberapa contoh coretan atau koreksi yang lambang-lambangnya sudah menjadi sudah menjadi umum. Ini digunakan apa maksudnya nih? Kalau misalnya coretnya bulat atau dicoretnya miring, ini ada di sini ya. Coba dibuka halaman 8.37. Halaman 8.37. Di sini ada tanda koreksi dan fungsinya. Seorang dosen pembimbing akademik ya, seorang dosen yang membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian, nanti dia akan mengoreksi hasil tulisan kita. Dan di sini ada beberapa contoh tanda koreksi yang fungsinya. Misalnya membuang huruf, berarti tanda koreksinya itu adalah bulat dikasih tanda X. Kemudian itu namanya lingkaran bersilang di dalam ya. Contohnya karena, berarti nanti ininya dilingkarin dikasih tanda X, berarti itu ada huruf yang harus dibuang. Biasanya kalau kita ngetik gitu kan kadang ada huruf-huruf yang nggak sengaja kita terpencet. Nah, karena keyboard kita atau karena mungkin kita ngetiknya tangan kita kebesaran atau ada kukunya jadi agak sedikit mengganggu. Kemudian membuang atau menghilangkan kata atau kalimat. Kalau ada kalimat yang dilingkari ya dan kosong dilingkarin aja, itu berarti hasil kalimat itu harus dibuang. Harus dibuang ya. Ini contoh. Kemudian memisahkan kata atau jarak antar kata, garis tegak, terbatas, garis atas dan garis bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini harus memisahkan kata atau jarak antar kata kita. Kalau misalnya kita menuliskannya seperti itu. Menggabungkan huruf atau kata. Nah, ini lengkung atas dan bawah, ini digabungkan. Misalnya nulis kita dipakai, itu dipisahkan, seharusnya dipakai itu kan digandeng ya, di dengan pakai digandeng. Kemudian lagi untuk yang nomor 5 dan seterusnya itu adalah contoh-contoh kita dalam melakukan proses penyuntingan ya, penyuntingan karya ilmiah. Oke, dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan di modul ke-8. Di modul ke-8 ini agak sedikit praktis ya, praktek ya. Artinya materi-materinya banyaknya dalam bentuk praktek. Ayo silakan ya, di modul 8 yang banyak hal-hal yang harus kita pahami dan ketahui. Ini termasuk tanda baca juga harus kita pahami betul, penulisan huruf besar, huruf kecil. Pokoknya penyuntingan ini kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia ya penulisannya. Nggak jauh beda sih dengan itu. Pak Santoso mau tanya Pak. Silakan Santoso. Baru muncul kamu San? Dari tadi Pak. Waduh. Ya silakan Mas Santoso. Ini Pak, mau nanya
aku masih kurang paham kalau suruh mengoreksi tanda koreksi itu, Pak. Nggak pahamnya gimana? Contohnya itu kan kalau biasanya kan ada soal gitu, terus apa kita mau bikin surat apa kan mesti harus ada tandanya. Tanda-tanda itu aku tuh masih bingung gitu, Pak. Cara menentuinnya itu gimana, Pak? Ya, jadi itu kan dilakukan oleh pembimbing ya, atau kita kalau misalnya punya dosen pembimbing untuk pembuatan karya ilmiah, itu nanti akan, kalau tulisan kita itu salah, itu akan dikasih tanda, misalnya dihapus atau dihilangkan atau hurufnya digandeng seperti tadi itu. Itu maksudnya. Oh, iya, Pak, makasih, Pak. Maksudnya seperti itu ya. Cuman kadang-kadang kita ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak seperti dalam dunia akademik ya, yang mereka menggunakan tanda-tanda baku yang ada di halaman 8 berapa tadi itu. Kadang-kadang kita dikasih tahu aja, dicoret di ini, kita udah paham. Kadang-kadang juga ada dosen itu yang dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing kita cuma ngasih seret aja. Atau dia kasih, coba lihat lagi di paragraf ini kayaknya ada yang salah, kamu cari sendiri. Ada juga yang begitu. Jadi macam-macam. Oke. Gimana Mas Santosa? Ini udah pakai webcam ini sekarang kayaknya, pakai laptop ini. Pakai HP, Pak. Oh, HP mahal ya. Oke, siap ya. Yuk, silakan yang lainnya. Ada Mas Santoso tadi sudah bertanya. Kita 4 menit lagi kita akan melakukan ini ya, tugas tutorial ya, menjawab tugas tutorial. Untuk menjawab tugas tutorial yang sudah saya siapkan. Silakan. Mbak Leni mau tanya, Pak. Leni Meriani. Ya, Pak. Oke, silakan Mbak Leni Meriani. Di modul halaman 8.19 yang untuk pemakaian huruf itu ada huruf diftong. Contohnya dari huruf diftong itu seperti apa ya, Pak? Paragraf keberapa? Yang A, pemakaian huruf, bagian D, huruf diftong. Ya, huruf diftong. Mahasiswa yang lain tahu nggak atau pernah nggak mendengar kata diftong gitu? Jadi huruf diftong itu adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus ya. Biasanya gabungan vokal ini disebut dengan diftong. Apabila menghasilkan satu bunyi saja, misalnya AU pada kata kerbau, AI pada kata santai ya. Itu dimaksud dengan huruf diftong. Jadi huruf vokalnya double ya, ada 2. Itu yang dimaksud dengan huruf diftong. Kalau di sini Meriani yang ditanya, Leni Meriani di paragraf yang berapa? Ya itu Pak, tadi kurang paham untuk huruf diftong itu yang seperti apa dan contohnya itu apa gitu. Enggak, di sini tadi di paragraf keberapa di halaman 819? Yang paragraf kedua, A, pemakaian huruf, bagian B, huruf diftong. Oke ya, pemakaian huruf dipaparkan, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong ya, gabungan huruf konsonan. Jadi kan dalam bahasa kita kan ada huruf diftong ya. Diftong itu gabungan huruf hidup, huruf vokal. Santai, kerbau tadi sudah saya. Apalagi yang pakai huruf diftong ya? Kalau sapu itu bukan termasuk diftong nggak? Sapu. Enggak ya. Lantai. Nah, lantai huruf A sama I. Nah, kalau zaman dulu banyak menggunakan huruf diftong, misalnya kayak satu tulisannya satowe. Itu diftong, gabungan huruf hidup. Oke, terima kasih Mbak Leni Meriani yang sudah bertanya.
Ini waktunya sudah habis ya, sudah jam 10 lebihnya 59 menit. Kita akan melaju di 1 jam ke depan untuk melaksanakan post test ya. Nanti post testnya akan saya share soalnya di grup WA kita. Sebelum kita akhiri di modul hari ini, modul yang akan kita pelajari itu modul yang akan kita tugas tutorialkan ya. Modul 7, 8 dan 9. Dari abstrak ya, menyusun abstrak, artikel jurnal, skripsi, tesis dan disertasi ya. Tentang abstrak dan modul 7, 8 dan 9. Oke, cukup jelas? Kalau jelas dipastikan untuk absensi di grup absen, kemudian akan saya share tugas tutorial kita yang ketiga besok minggu depan, itu pertemuan terakhir. Di pertemuan ke-8 kita akan membahas materi-materi dari modul 1 sampai modul 9, mana yang kira-kira susah dipahami. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya di rumah, jadi besok kita tinggal langsung bertanya-tanya yang kurang paham sama sambil belajar mengerjakan soal latihan gitu. Oke ya, bisa dipahami ya penjelasan saya untuk hari ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke, baik, sekarang akan saya kasih link di grup WA kita, kemudian silahkan untuk dijawab pertanyaannya ya. Kita untuk tugas tutorial yang ketiga atau yang terakhir ya. Sudah saya kirim di link grup WA, silahkan dikerjakan. Waktunya sampai jam 12 siang tepat nanti. Oke, sudah ada Sinta Nuria sama Andrian Samigo sama Nikel. Langsung saja dikerjakan, waktunya sampai jam 12 siang.
Dadah sayang. Astagfirullahaladzim. Berapa? Halo boy. Selalu komel. Oi, Telok engko. apa? Keselak engko. Oke, para penonton jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pak Bastomi. Terima kasih.
dosa banget. Mau nggak jajan? Nah. direkam masuk YouTube kamu nanti. Gantilah jelek lagunya. Udah boleh keluar belum ya? Belum, nyanyi aja.
Jakarta sekarang nih, lolo Bang UAM. Apa model rambut dari Lisa itu ya? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Empat menit lagi ya waktunya ya.
Posisinya hujan ini di Melinting. Halo. Apakah sudah semua menjawab? Halo, Pak. Udah selesai semua ya? Sudah semua Pak. Sudah semua Pak. Oke. Udah semua, Pak. Baik, kalau begitu udah selesai di pertemuan kita yang ke-7 ini. Ini posisinya hujan, jadi sampai jumpa lagi nanti kita di pertemuan yang ke-8 terakhir ya, minggu depan ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi proses perkuliahan untuk kelas A ya, semester 1 Bahasa Indonesia dari Manajemen CSR dari UT Pogjar Gajah Mada Kota Metro. Dan akhirnya langsung dari Studio Radio Rasa TV, saya Bastami undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.